Halo teman-teman, kembali lagi dalam channel pembahasan gangguan kepribadian narsistik. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan 13 red flags atau 13 tanda-tanda yang kalian perlu perhatiin supaya tidak terjebak dalam sebuah hubungan yang toksik ya. Kita langsung mulai aja. Yang pertama itu adalah love bombing yang dahsyat di awal-awal hubungan. Ketika kalian pertama kali bertemu dengan orang ini, kalian akan merasa orang ini sangat menyenangkan, charming, komunikasinya juga benar-benar saling nyambung. Kemudian dia juga cukup perhatian kepada Anda. Nah, kemudian akan terlintas sisipan kata-kata love bombing seperti kamu ini bener-bener jodoh aku, kamu itu orang yang selama ini selalu aku tunggu. Kemudian dia juga bisa bilang dia nggak pernah nemuin rasa sayang yang bener-bener dalam kayak yang waktu ini. Nah, tanda yang utama yaitu dia akan rush the relationship, artinya dia akan cepat-cepat ngomongin masalah tentang merit. Dia akan menyisipkan kata-kata seperti mengenalkan kepada keluarga, membahas masa depan sebagai bentuk fake promisingnya. Nah, banyak juga yang move into fast, artinya kalian tiba-tiba tanpa disadari benar-benar jatuh hati dengan orang ini dan kalian tinggal bareng sama dia. Dan juga seakan-akan orang ini memang benar-benar serius sama kalian, yaitu move into fast, rush the relationship. Nah, ketika Anda sudah masuk ke jenjang pacaran yang selanjutnya, kemudian Anda kan baru merasa sesuatu yang ganjil. Artinya akan mulai ada gut feeling yang tidak sesuai dengan logik Anda. Nah, tanda yang kedua yaitu Anda akan mulai mendapati perilakunya yang tidak konsisten. Artinya perilakunya itu hot and cold, kata-kata dan perbuatannya itu sering berbeda. Nah, lama-lama kalian akan merasa seakan-akan orang ini ketika dingin itu terkesan jaga jarak gitu, distant. Sehingga kalian sulit untuk merasakan kedekatan yang kalian sudah dapat di awal hubungan. Nah, red flag yang nomor 3 yaitu dia akan mulai sering membatalkan janjian di menit-menit terakhir. Kadang juga kalian akan menemukan bahwa dia itu sering menghilang tanpa alasan dan terkesan misterius. Jadi ibaratnya baru saja baik-baik aja sama kalian, misalkan udah mesra, lagi baik-baik aja. Yang namanya pacaran normal tentu komunikasi itu sifatnya konsisten. Nah, dengan hubungannya dengan NPD, di sini kalian akan merasa sesuatu yang ganjil karena adanya mood swing dari orang-orang NPD ini. Kemudian yang keempat yaitu double standard. Double standard itu artinya Anda akan merasa dia itu berekspektasi kalian menjadi pasangan yang baik dan bisa memenuhi segala kebutuhannya. Namun ketika itu dibalik dalam artian terhadap kalian, dia itu tidak bisa berperilaku yang sama terhadap ekspektasinya itu kepada pacarnya, sehingga kesalahan yang Anda lakukan sekecil apapun itu akan menjadi suatu hal yang besar. Tapi perilaku abusif dan kesalahan yang besar darinya itu seakan-akan diminimalisir karena dia selalu fokus pada kepentingan dirinya sendiri. Yang kelima, tipikal orang yang selalu bercerita tentang masa lalunya, cenderung menyedihkan, kemudian masalah di dalam pekerjaannya, mungkin masalah dengan atasannya, masalah dengan keluarganya, dan juga mungkin masalah dengan mantannya. Nah, dalam setiap cerita selalu dia itu pada posisi play victim atau dia pada posisi yang menjadi orang yang minta dikasihani, seperti itu.
Kemudian yang keenam, adanya internal insecurity. Sehingga ketika dia tidak merasa secure dengan dirinya sendiri, orang-orang ini akan cenderung cari muka, sehingga perilaku terhadap Anda dalam hubungan kondisi yang tertutup akan 180 derajat bisa berbeda dengan apa yang terlihat di luar. Misalkan sebagai contoh, terhadap Anda mungkin dia merasa sedang kesulitan keuangan, tapi ketika dia bersama dengan teman-temannya di kantor, di lingkungan sosial, dia akan terkesan sangat loyal sekali seperti itu, sehingga kalian bisa memahami bahwa sebenarnya ada internal insecurity dari orang ini. Kemudian yang nomor 7 yaitu super sensitive. Kalian akan merasa sedikit kebingungan, bahkan kalian tidak merasa bersalah, tapi hal sekecil apapun itu bisa menyinggung perasaannya, sehingga dia akan seperti menyalahkan Anda, menghukum atau memendam dendam. Sehingga pada kadar orang normal, kadar orang yang tidak super sensitif, sebenarnya dia bisa memaklumi. Namun karena orang NPD ini super sensitif, makanya sulit sekali untuk memaklumi hal-hal yang sedikit saja menyinggung dirinya. Kemudian nomor 8, lama-kelamaan kalian akan merasa kontribusi dalam pacaran itu kalian akan selalu give, memberi terus menerus, tapi orang NPD ini akan cenderung take dan gak pernah give. Nah, dia akan memberikan give sesedikit mungkin, tapi give itu akan di-emphasize sehingga terkesan besar, sedangkan apa yang kalian beri itu akan selalu di take terus, tapi dengan rasa penghargaan yang sangat sedikit. Kemudian yang nomor 9, dimana hubungan yang normal kita mencari yang namanya kedamaian, harmonis, rasa tenang dalam hubungan yang berbahagia. Namun orang-orang NPD ini cenderung merasa mencintai atau membuat namanya drama. Ketika Anda lelah, ribut dengan segala masalah, Anda akan merasa hubungan kalian itu penuh dengan drama, bahkan hal-hal yang menurut kalian tidak ada masalah, sehingga kalian akan merasa bahwa dalam waktu pacaran Anda itu akan adanya konsisten, adanya drama terus menerus. Kemudian yang 10 yaitu sekretif. Handphonenya pasti akan menjadi sesuatu yang sangat penting buat dia, tentunya misterius, nggak boleh dilihat, cenderung naruh handphone itu ke bawah, dan juga handphone juga sering dimatiin atau airplane mode, juga menghapus chat Anda. Kemudian ketika dalam hubungan itu pasti kalian akan juga bisa mengalami block dan unblock berkali-kali, karena mereka itu sifatnya coward ya, sehingga hanya merasakan sesuatu pada momen itu, sehingga mereka tidak berpikir panjang. Dan dari sini Anda tentunya akan mencium banyak sekali kebohongan-kebohongan dari perilakunya. Kemudian nomor 12, ketika Anda menghadapi masalah, Anda sulit sekali untuk berkomunikasi secara dewasa, untuk menemukan solusi bersama-sama sebagai layaknya orang dewasa. Nah, Anda akan sangat sulit menemukan sebuah solusi dalam hubungan ini, karena apa yang menjadi prioritas dia hanya dirinya sendiri dan tidak pernah berempati terhadap orang lain, sehingga sulit sekali untuk menemukan solusi yang win-win solution dalam hubungan kalian. Kemudian yang nomor 13, Anda tidak akan merasakan sebuah intimasi dalam hubungan percintaan ini, dalam hubungan pacaran ini, karena orang-orang NPD bisa bersifat distant, dan juga mereka itu sulit untuk mencintai dirinya sendiri, sehingga dia tidak mampu untuk mencintai orang lain. Masalah case ini mungkin kalian juga bingung kenapa saya bisa bilang orang NPD tidak bisa mencintai, atau bahkan tidak tahu, tidak kenal yang namanya cinta sama sekali. Mungkin kalian bisa memahaminya dalam video neuroscience yang juga akan membukakan mata kalian bahwa ada di dunia ini orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian seperti ini. Nah, semoga video ini bermanfaat. Dari 13 tanda ini, 13 tanda, jika Anda menemukan beberapa red flags atau tanda-tanda Anda masuk dalam toxic relationship, saran saya Anda segera take action, get out, stay out, dan gak pernah lihat ke belakang lagi.
segera no contact dan kembali ke kehidupan Anda yang sebenarnya menjadi versi terbaik dari diri kalian. Karena hubungan yang toksik ujung-ujungnya cuma buang-buang waktu kalian, nggak akan ada suatu kedamaian, keharmonisan yang kalian cari secara normal. Sekian video kali ini, tonton terus video selanjutnya.